selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Esther Tiffany Duani Sinaga, mahasiswa D4 Keuangan Daerah Universitas Jambi dengan NIM channel E025023. Pada video ini saya akan membahas mengenai timbulnya utang pajak, penagihan utang pajak, dan hapusnya utang pajak. Pembahasan ini merupakan bagian dari tugas perpajakan 1 yang bertujuan untuk menambah pemahaman mengenai materi yang telah dipelajari. Melalui video ini, saya berharap penjelasan yang disampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat. Selamat menyimak dan terima kasih. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, kewajiban perpajakan yang tidak dipenuhi oleh wajib pajak dapat menimbulkan utang pajak. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana utang pajak dapat timbul, bagaimana prosedur penagihan dilakukan oleh negara, serta dalam kondisi apa utang pajak dapat dinyatakan hapus. Selanjutnya, timbulnya utang pajak. Utang pajak adalah kewajiban yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Utang pajak muncul karena adanya kegiatan ekonomi atau peristiwa tertentu, seperti memperoleh penghasilan, melakukan usaha atau transaksi yang dikenakan pajak. Selanjutnya, ajaran formil. Ajaran formil dalam pajak adalah ajaran yang menekankan bahwa utang pajak dianggap lahir karena adanya tindakan administratif dari fiskus, yaitu penetapan pajak oleh negara, bukan semata-mata karena terjadinya peristiwa ekonomi. Berikutnya adalah ajaran material. Adapun ajaran material yang pertama, utang pajak timbul otomatis karena undang-undang. Yang kedua, muncul saat terjadi peristiwa kena pajak. Yang ketiga, tidak perlu menunggu SKP. Yang keempat, menggunakan self-assessment system. Dan yang kelima, wajib pajak menghitung, membayar, dan melapor sendiri. Materi selanjutnya adalah proses penagihan pajak. Pada dasarnya, pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara. Namun, dalam praktiknya, tidak semua wajib pajak memenuhi kewajibannya tepat waktu. Oleh karena itu, pemerintah memiliki mekanisme khusus yang disebut dengan penagihan pajak. Selanjutnya, kita masuk ke pengertian dan dasar hukum penagihan pajak. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menagih utang pajak beserta sanksinya kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Proses penagihan pajak diawali dengan diterbitkannya surat teguran dan surat paksa. Tahap awalnya terbagi menjadi dua. Yang pertama, surat teguran. Surat ini diberikan kepada wajib pajak yang tidak melunasi utang pajak setelah jatuh tempo. Surat teguran berfungsi sebagai peringatan awal agar wajib pajak segera memenuhi kewajibannya tanpa adanya tindakan penagihan yang lebih tegas. Yang kedua adalah surat paksa. Apabila setelah surat teguran wajib pajak masih belum melunasi utang pajaknya, maka diterbitkan surat paksa. Surat paksa memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dan memerintahkan wajib pajak untuk segera melunasi utang pajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Jika surat paksa tidak diindahkan, maka dilakukan tindakan penagihan lanjutan seperti 1. Penyitaan aset milik wajib pajak, 2. Pencegahan ke luar negeri, 3. Penyanderaan. Tindakan ini dilakukan sebagai upaya terakhir agar utang pajak dapat dilunasi. Adapun tujuan penagihan pajak, yang pertama menjamin penerimaan negara, yang kedua meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yang ketiga memberikan efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh, yang keempat mewujudkan keadilan dalam sistem perpajakan. Berikutnya ada hapusnya utang pajak. Hapusnya utang pajak dibagi menjadi 5. Yang pertama, pembayaran. Pembayarannya secara lunas dalam bentuk sejumlah uang oleh wajib pajak ke kas negara. Kedua, kompensasi. Kompensasi dapat dilakukan jika wajib pajak memiliki kelebihan dalam membayar pajak sehingga dapat digunakan untuk membayar utang pajak. Yang ketiga adalah penghapusan atau peniadaan. Wajib pajak terkena musibah atau karena dasar penetapannya tidak benar. Yang keempat ada kadaluarsa. Hak untuk menagih pajak kadaluarsa setelah melampaui waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal terutang pajak atau berakhirnya masa pajak. Yang kelima adalah pembebasan. Cara ini merupakan sarana hukum pajak untuk melepaskan tanggung jawab wajib pajak berupa membayar pajak. Kesimpulannya, utang pajak timbul karena adanya kewajiban perpajakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan harus dipenuhi oleh wajib pajak. Jika tidak dibayar, negara berhak melakukan penagihan sesuai ketentuan dalam undang-undang, ketentuan hukum, dan tata cara perpajakan.